setahun. Tapi kalau trans ninel itu valid bahwa bisa dibuahkan sampai 3 kali. Karena saya sudah buktikan bahwa Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Halo coy, apa kabar coy? Ketemu gua bersama Yadi Coy di channel Yadi Coy. Oke coy, hari ini gua kedua kalinya di tempatnya Om Indra, Veranda Grab, Veranda Cafe Grab apa Veranda lupa pokoknya Veranda. Ntar lebih jelasnya kita tanyain ke Pak Indra coy. Nah di sini coy, di sini bukan cuma pohon anggur aja coy, ada pohon stroberi dan pohon apa lagi ya, cabai, pokoknya sayur-sayuran juga ada coy di belakang sana coy, di sana deh. Terus pohon, wah pokoknya buah-buahan banyak coy sini. Terus yang hebatnya lagi, selain pohon anggur coy, ini sekeliling sini coy pohon markisanya banyak banget coy. Jadi markisa itu dari depan rumah sampai keliling belakang sana tuh banyak banget pohon markisa, dan itu berbuah coy. Dan nggak main-main, buahnya banyak banget. Jadi kata yang punya pemiliknya, kata Om Indra itu tiap hari itu diproduksi untuk bikin minuman coy. Markisanya markisa impor coy. Oke coy, nggak usah lama-lama, langsung kita temuin Pak Indranya. Tapi sebelum itu jangan lupa coy, subscribe channel gua Yadi Coy, karena subscribe itu gratis dan halal coy. Oke coy, salam pengangguran. memang dulu alhamdulillah ternyata setelah waktu itu memang yang difokuskan adalah kebun anggurnya, dan waktu itu adalah baru pertama kali saya terjun di anggur dan kemudian menggeluti anggur. Dan di sini karena rambatannya itu adalah bentuk para-para, jadi para-para itu kemudian tajuknya itu saya biarkan, memang sengaja saya biarkan
akhirnya supaya menutupi ini apa namanya carport, dan kemudian di area sini itu juga supaya lebih sejuk. Dan kemudian ternyata di ruangan bawah sini kelihatan kosong, dan kemudian ada ide itu yang untuk saya implementasikan sekarang untuk menjadikan tempat ini kedepannya akan menjadi tempat outdoor cafe. Ya, jadi nanti mungkin disebutnya Veranda Grape Cafe. Ya, Veranda Grape Cafe, karena Veranda Grape adalah ya, kebunnya, kemudian ini kafenya. Karena sejak pandemi ini kan kebutuhan untuk tempat makan atau restoran itu dibutuhkan tempat yang outdoor, yang di luar ruangan, yang kemudian udaranya juga sirkulasi udaranya itu bagus, tidak di ruangan tertutup seperti di mall ataupun restoran-restoran yang berdiri sendiri. Jadi melihat tren konsep outdoor cafe itu sekarang ini sedang marak, artinya memang sedang dicari orang. Akhirnya pelan-pelan saya buat tempat ini ke depannya menjadi Veranda Grape Cafe. Karena tempat ini sudah beberapa kali untuk acara, walaupun kita belum launching karena masih terus pembenahan di sana sini yang untuk penyempurnaan supaya nanti lancar operationnya. Jadi beberapa kali sudah dipakai buat arisan, buat kopdar, kemudian bahkan sudah pernah ada yang buat RUPS. Jadi buat RUPS. Jadi memang kebutuhan banyaknya baru untuk beberapa grup-grup saja. Jadi belum di open gate atau belum dibuka untuk umum dengan menu yang nanti kami siapkan. Jadi kalau dengan sistem by order atau by reservation begitu, kita tanyakan budgetnya berapa, kemudian kita setup dengan menunya. Kedepannya sih mungkin ada beberapa yang memang kalau yang namanya restoran atau tempat restoran atau tempat kafe apapun itu punya unggulan. Jadi nantinya mungkin saya kemudian ada konsep yang namanya ayam jambrong. Kalau di Jawa di sana ada ayam Bahrono ya. Ayam Bahrono, kalau di sini nanti ayam jambrong. Kenapa ayam jambrong itu? Karena nanti ayamnya itu penuh dengan bumbu rempahnya. Jadi ayam jambrong. Jadi itu yang akan mungkin menjadi ciri khas tempat ini. Ya begini, kan dari pengamatan saya, kemudian saya sering melakukan ilustrasi investasi apapun itu, dan kemudian saya melakukan ilustrasi investasi dengan tanaman anggur. Ternyata tanaman anggur ini sangat menjanjikan karena bibitnya sudah berharga sekitar 100 sampai 150 ribu yang baru 10 daun. Kemudian begitu 1 meter dia sudah berharga mungkin sekitar 300 ribu. 2,5 meter sudah bisa antara 500-600 ribu. Dan kemudian kalau kita pakai tambulan pot itu bisa antara 1,5 2 juta, bahkan kalau sudah berbuah kisarannya antara 4 sampai 6 juta rupiah per pohon dengan katakanlah 6 sampai 12 dompol itu udah ada harganya. Jadi kenapa mungkin dilihat sekitar sini banyak tambulan pot itu jadi celengan. Ibaratnya celengan. Jadi kalau tadinya kita jual bibit sudah terlanjur tinggi, kemudian kita taruh di pot, kemudian setelah habis di pot kecil pindah ke planter bag, kemudian semakin besar tanjuknya juga sudah panjang, kemudian dilingkarkan ke tabulan pot. Jadi nanti mungkin kalau sekitar 2-3 bulan sudah bisa dibuahkan dan di musim-musim katakanlah
akhir tahun atau awal tahun depan itu sudah berbuah, mungkin di Xinjia nanti mungkin orang bisa ganti, bisa untuk hiasan rumah itu bukan lagi walaupun jeruk itu adalah memang simbol ya, tapi selain itu juga mungkin anggur bisa dijadikan alternatif kalau sudah berbuah kemudian ditaruh sebagai hiasan di dalam rumah. Bisa nanti biasanya kalau mau sih bisa dipakai sebagai welcome drink. Bikin welcome drink itu dari anggur, kemudian katakanlah dikombinasi, kebetulan di bawah juga ada varian Marquesa. Marquesa juga bukan Marquesa lokal, Marquesa dari Brazil, itu warnanya orange. Dan itu kemudian dikombinasikan dengan anggur untuk menjadikan welcome drink. Jadi setiap orang yang datang mendapatkan minuman welcome drink. Atau nanti juga karena ditanam juga banyak serai, mungkin bisa pakai dikombinasikan dengan serai. Iya, memang itu yang saya tangkap dari anak saya kebetulan juga kan emang sering jalan dari kafe ke kafe atau dari tempat makan ke tempat makan, dan ternyata apa yang mereka cari itu adalah tempat yang memang lagi happening. Nah, makanya kalau dilihat mungkin warna yang saya ambil atau yang dipakai di sini itu memang warnanya anak muda, artinya, dan ada warna hijau, tapi masih satu line dengan warna hijau, kuning, kemudian orange. Semangat ya. Ya. Jadi dan sekarang kan kalau setiap kali ada anak-anak muda itu kalau dia pergi ke restoran selalu foto dan kemudian memposting entah itu hidangan, entah suasana, dan ini nanti kan ngelihat tempat ini, saya rasa nanti akan menjadi suasana itu akan dapat, karena begitu dia posting di atas ada anggur, kemudian tempatnya terbuka, kemudian dengan hidangan yang cocok dengan selera mereka. Karena mungkin saya mau katakanlah ekstrimnya mungkin bikin hidangan itu Indomie misalnya, tapi toppingnya bisa sei, artinya sei itu daging asap, daging asap. Nah itu udah beberapa kali dilakukan R&D dan ternyata kita bisa melakukan pengasapan sendiri dan kemudian dipakai buat topping, entah itu nasi goreng, entah itu mungkin Indomie yang diproses, entah digoreng, entah di apa. Jadi memang kedepannya nanti akan dicari menu-menu ataupun masakan atau makanan yang lagi tren dan kemudian yang memang selera anak muda, selera mereka. Dari saya searching di Google ataupun di pengalaman waktu kalau pergi ke Eropa dulu, waktu kebetulan anak saya kan ada di Perancis, itu kalau pergi ke daerah perkebunan anggur itu ada beberapa pohon anggur yang memang sudah mereka pertahankan untuk stay di sana, jadi udah tua dan itu udah bonggolnya udah seperti pohon, bukan lagi seperti pohon anggur seperti ini, karena dia bisa usianya itu bisa ratusan tahun. Jadi dengan keberlangsungan dia bisa sampai puluhan tahun, berarti kan one day mungkin tajuk ini akan menjadi batang-batang kokoh yang bisa menopang dirinya sendiri, sehingga dia akan seperti batang. Dan saya membayangkan bahwa itu akan sangat artistik untuk dilihat, karena kan bonggol-bonggol itu ketika
kemudian kita pangkas dan kemudian keluar bunga dan buah, akan kelihatan lebih kelihatan menarik, eksotik ya. Kalau mungkin dilihat di sini kan ada, ini saya pakai apa namanya, dolken. Mungkin suatu saat besarnya sebesar dolken ini mungkin batang anggurnya. Oh ini ya, dolkennya bakal dilepas lagi ya? Ya mungkin. Karena mungkin topangan sendiri udah bisa. Ya kalau dia nanti sudah bisa menopang dirinya sendiri, mungkin kan sementara ini pakai pakai baja ringan, atau kemudian ada para dolken ini ya, mungkin dia bisa berdiri sendiri. Sama kan, karena kalau kita lihat ya emang sebagian banyak yang lukisan lawas, lukisan lama itu yang teras anggur gitu, batangnya udah mengkayu, jadi udah seperti kayu gitu, yang bonggol-bonggol kayu gitu. Betul, memang, tapi bertahap, karena kan tempat ini memang disiapkan dulu, nantinya juga akan ada tajuk anggur yang saya biarkan untuk menjadikan di para-para supaya memberikan keteduhan. Tapi nanti ini kedepannya akan dipakai UV, jadi kayak greenhouse gitu. Jadi dipasang plastik UV supaya full, kemudian jadi kalau orang yang ada di dalam sini nanti tidak akan kehujanan. Dan mungkin ini memang sekarang kan kondisinya seperti ini, belum ditata rapi, karena nanti kemudian akan ditambah tanahnya untuk ditinggikan, kemudian dibersihkan sehingga nanti di sini bisa untuk lesehan. Jadi buat lesehan, jadi nanti di sini ada pohon anggur, tapi di bawahnya buat area lesehan gitu. Jadi konsepnya hampir sama kayak tempatnya itu ya? Om Rono. Ya itu ya? Iya, Mbak Rono. Itu kan lesehan gitu terus pohon anggur semuanya. Gitu. Betul. Nah, untuk di saung sendiri Pak, sebenarnya yang di belakang Bapak itu yang di sana Pak jalan. Iya, nanti silakan. Lorong-lorong yang bakal ada di sini pohon anggur. Iya. Nah, ini sih ininya Rapat namanya. rapat tanaman pohon markisa, semua buahnya banyak banget ini. Iya, ini kan markisa. Jadi markisa ini ternyata memang salah satu juga yang saya kembangkan, karena hampir seminggu 2 kali dipanen, dan itu cukup buat minuman markisa yang nantinya kita kemas juga untuk minuman ini ya, minuman resminya. Jadi selain anggur juga ada markisa, dan markisa ini adalah markisa yang bukan yang manis, tapi markisa yang asam, yang warnanya kuning, yang orange, hampir seperti jeruk, yang nantinya juga dipakai buat jus gitu. Dan di sini juga ada tanaman stroberi. Kemudian ada, memang sekitar sini memang dipenuhi dengan empang, karena ada empang 5 yang kemungkinan nanti akan dikombinasikan dengan bisa dengan acara mancing, bisa dengan acara memberi makan ikan koi atau semacamnya. Karena di sini hampir semua empang itu airnya dari air mata air. Jadi bukan dari selokan atau dari sungai, tapi murni dari mata air. Dan kalau mungkin dilihat di belakang sini sih ada saung
saung ini nanti sementara ini lebih banyak dipergunakan seperti musola jadinya. Jadi kalau setiap ada acara sholatnya di sini, mereka bersama-sama melakukan sholat bersama-sama. Tapi tidak tertutup kemungkinan di sini juga buat biasanya kalau tidak dalam keadaan pandemi itu cocok buat buat apa namanya liwetan ataupun jadi makan bareng digelar di mana dipakai daun pisang. Tapi kalau dalam kondisi pandemi begini kan seperti itu sebaiknya dihindari. Jadi di sini nanti juga mungkin kedepannya kita juga akan menerapkan protokol kesehatan itu dengan kemasan untuk makanannya itu disposable. Jadi pakai cups, plates yang apa namanya, yang sekali pakai. Jadi itu untuk menjamin bahwa menjamin dan menjaga supaya pelanggan atau klientel nanti tidak terjadi apa, dan mereka juga akan lebih prefer untuk mempergunakan yang disposable gitu. Oke Pak, untuk yang daerah ini Pak, ini ya. yang pas persis Bapak ini luas Pak. Iya. Nah, ini kira-kira apakah ntar akan ada apa namanya istilahnya kayak yang di atas itu meja, terus kursi, Oh iya. gitu, atau emang dibikin cuman sekedar kosong gini aja, berarti istilah apa namanya ntar kalau party garden ibaratnya gitu. Nggak gini, jadi di area sini memang sementara ini kan memang ada para dari Markisa ini. Tapi nanti ke depannya ini juga akan dipasang plastik UV yang full, sehingga dan kemudian area sini ini akan sebagai area semi terbuka, dan kemudian mungkin area di situ yang sementara ini sebenarnya di bawahnya itu adalah apa namanya empang atau kolam belut. Nanti itu akan ditutup, kemudian nanti akan jadi kayak outdoor sitting area yang tapi juga bentuknya lesehan, tapi lesehan di atas apa namanya kayak ada lebih tinggi dari permukaan tanah di sini sekitar 0,5 meter atau 1 meter gitu. Jadi dia pakai panggung lah. Karena nggak tertutup kemungkinan juga di setiap pinggir-pinggir empang itu nanti ada bangunan-bangunan rumah jogolo kecil gitu yang cukup untuk satu keluarga begitu. Ya itu rencana ke depan masih bertahap. Tapi untuk fokusnya untuk pohon anggurnya yang di atas tuh lebih banyak di atas dulu Pak ya? Betul, karena kan di atas itu hampir kita sebut sebagai etalase lah. Jadi etalase adanya di atas, dan kemudian jadi mereka lihat di atas, dan kemudian nanti bentuknya ya kayak touring gitu. Jadi mereka bisa turun ke bawah, kemudian melakukan aktivitas apa, karena di bawah juga nanti ada mungkin ada tanaman stroberi, di ujung juga sebenarnya ada hidroponik yang sekarang ini lagi belum diteruskan karena lagi fokus ke anggur. Tapi nanti ke depannya mungkin kombinasi hidroponik itu juga sangat menarik. Ini saungnya kira-kira muatnya kapasitasnya berapa orang nih Pak? Saung ini itu kemarin saya hitung itu 4 meter sampai ke sana itu 9 atau 10 meter. Jadi sekitar 40 meter persegi. Jadi ini biasanya untuk sekitar yang nyaman sekitar 30 sampai 30 orang lah. Karena kan kalau terlalu rapat juga dengan keadaan sekarang, jadi
Ini bisa sekitar 40 kalau sini, atau kalau tapi ini biasanya buat sholat sih bisa banyak. Nah, untuk yang sono itu mungkin akan jadikan ini ya. Ya, karena nanti di sana kan di atas empang itu akan dibuat apa namanya, penyeberangan dengan ada kayak titian lah gitu, dan kiri kanannya ada tanaman kangkung, tanaman hidroponik itu di sana. Jadi nanti juga di sana pakai naungan pakai naungan plastik UV juga. Dan kemudian yaitu mungkin kiri kanan nanti akan ditanam varian rootstock. Varian rootstock itu adalah varian yang untuk dasarnya bottomnya tanaman anggur. Jadi yang katakanlah anggur lokalnya kemudian disambung dengan anggur import. Nah itu mungkin di bawah sini untuk hanya sekedar untuk bikin keteduhan aja pakai varian yang lokal. Tapi tetap intinya mah buat keberlangsungan anggurnya. Iya benar. Karena kebetulan kan jadi mungkin juga tahu bahwa kelangkaan rootstock ini ternyata lumayan jadi perbincangan di kalangan pengangguran kan, karena kadang-kadang mencari rootstocknya sini agak sulit. Nah, jadi mungkin sebagian saya pakai untuk tanaman yang rootstock, karena ternyata rootstock itu paling yang untuk kayak Wela, kemudian Red Master, kemudian CN atau Cleora negra itu tumbuhnya cukup genjah dan cepat, dan dia tahan dengan terhadap jamur. Saya lihat cepat sekali dia menjalar, dan kalau tidak ditahan dia menguasai para-para. Nah, korelasinya sama anggur nih Pak, kira-kira untuk bisnis pohon anggur ini apakah kira-kira untuk saat ini menguntungkan nggak? Maksudnya ada peluang nggak untuk di kami ini Pak? Sebenarnya yang seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah komoditi yang lumayan bagus untuk digeluti, karena ada semangat untuk menganggurkan Indonesia. Jadi seluruh Indonesia akan ditularkan bahwa menanam anggur itu cukup mudah, tidak mudah tapi juga cukup mudah, karena ada beberapa kendala yang harus dipahami, bahwa nanam anggur ini tidak hanya nanam kemudian dia akan tumbuh, karena ada beberapa yang harus dipahami dulu. Jadi siapapun dia harus melakukan tuning dulu antara passionnya dia dengan kemaunya anggur, karena anggur itu butuh perhatian, dan bukan yang tanam terus tinggal dia akan tumbuh. Kalau tanam tinggal besoknya pasti kemungkinan dia stuck atau bahkan mati. Tapi harus dipelihara dan kemudian dipahami bahwa dia maunya apa sih. Kemudian karena dia pada waktu masa vegetatif nutrisinya juga beda, pada waktu generatif nanti nutrisinya juga berbeda, dan kapan nutrisi itu diberikan juga pakar-pakar yang sudah menjabarkannya, dan kita hanya tinggal ngikuti sebenarnya, karena panduan-panduannya itu sudah ada di YouTube pun ada, bahkan ada beberapa yang terus melakukan jadi kayak memberikan edukasi yang terakhir, mungkin yang terdahulu ada perbaikan lagi. Jadi menanam anggur itu tidak bisa tanpa perhatian. Varian ini memang yang awal pertama saya tanam itu memang justru varian-varian yang memang saya kenal di YouTube, bahwa untuk pemula sebaiknya menanam Franz, Ninel, kemudian Dixon, kemudian Jubil itu
Taldun. Jadi ada beberapa yang memang sudah terbukti bahwa tanaman varian itu lebih mudah berbunga, dan kenyataannya memang benar. Karena di awal dulu memang baru 4 bulan itu sudah mulai ditanam, sudah mulai keluar bunga. Jadi yang kalau sekarang ini mungkin sudah sekitar 8 bulan. 8 bulan itu sudah melakukan pembuahan yang kedua. Yang pertama sudah selesai, kemudian sekarang pembuahan yang kedua baru ada pembentukan berinya. Jadi mungkin 1,5 atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan baru bisa panen lagi. Jadi terbukti bahwa di Indonesia varian trans artinya genjah ini bisa dibuahkan sampai 3 kali. Tapi untuk varian yang lain saya belum tahu, karena kan ada beberapa varian yang memang favorit, misalnya ada Moondrop, kemudian ada Jack Seldut, kemudian ada Giant Grande, dan ada beberapa varian lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya ternyata. Jadi yang itu memang harus melalui beberapa pembuktian bahwa dia itu bisa dibuahkan sampai 3 kali setahun. Tapi kalau trans Ninel itu valid bahwa bisa dibuahkan sampai 3 kali. Karena saya sudah buktikan bahwa sekarang ini adalah ada beberapa yang memang baru pertama kali berbuah, tapi ada yang lainnya adalah udah pembuahan yang kedua. Gitu. Iya. 8 bulan udah pembuahan kedua. Betul. Oke Pak, ini Pak, ya, untuk saat ini kira-kira kalau kemarin kan ada sempat Bapak posting itu ya, ada yang konservasi tempat untuk rapat dan sebagainya. Nah, apa saat ini udah ibarat nerima untuk reservasi tempat untuk kegiatan rapat dan sebagainya? Iya. Kira-kira menghubunginya kemana nih? Apa Iya. ada nomor telepon bisa dihubungi? Memang benar. Jadi belakangan ini memang banyak, tapi terutama baru sekitar lingkaran saudara, lingkaran teman, lingkaran dari alumni, teman-teman dari istri saya ataupun dari saya ataupun dari grup-grup yang akan melakukan acara gitu. Tapi kan di suasana pandemi ini kan memang agak belum bisa open invitation atau belum bisa melakukan open gate untuk bisa menerima hampir semua event gitu. Jadi ini hanya event-event yang by order, by reservation, atau jadi kita juga belum launch, karena kan harus masih banyak menahan dulu, karena kan jangan sampai nanti mereka juga kecewa, walaupun kelihatannya sudah sampai, ya kalau saya bilang sekarang ini sekitar 70-80%, belum 100%. Tapi kalau untuk kalangan keluarga memang bisa kita terima, karena mereka juga maklum kita belum sempurna. Tapi jadi untuk ini sih reservation tempat itu belum bisa saya sebut ininya, karena takut nanti banyak yang kecewa. Tapi nanti kedepannya one day akan di-share bahwa nomor telepon yang bisa dihubungi itu ya. Dan tapi lokasi tempat ini terbuka untuk siapapun juga, untuk nanti melihat-lihat dulu atau untuk sekedar mengetahui lokasinya, silahkan. Oke, sukses terus Pak untuk veranda Grab Cafe-nya Pak. Semoga Amin. Pandemi cepat berakhir dan kafenya ya ibaratnya tempat-tempat nongkrong yang ini enak, ya, mulai buka lagi gitu. Iya. Amin. Memang kedepannya sih dengan adanya pandemi dan ini mungkin kita akan kedepannya akan terus bersinggungan, atau kita hidup di era pandemi ini. Mungkin jadi new normal itu, jadi new normal itu memang betul-betul akan jadi
kebiasaan kita sehari-hari ke depan. Jadi kebetulan kafe ini memang nanti akan saya fokuskan sebagai restoran yang sesuai dengan tahapan-tahapan atau persyaratan untuk kafe new normal, dengan ada sneeze guard gitu. Jadi antara di depannya atau di sampingnya nanti bisa, dan kemudian bisa jaga jarak juga. Jadi memang lebih, dan kebetulan udara di sini, angin memang cukup keras, apalagi kalau di atas, karena kan di atas itu sirkulasi udara memang bagus, dan itu yang dibutuhkan di new normal ini. Oke, terima kasih. Pak, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.